Ya, jadi kita hari ini kita senang sekali, berita ini sangat bagus. Rudiana sudah tidak punya jabatan, dinonaktifkan dia sebagai Kapolsek, diganti dengan yang baru. Dia nggak punya kursi lagi. Ya, dia punyanya cuman pengacara dia yang terlalu banyak omon-omon. Dia akan segera masuk penjara dan pasti akan dipukulin. Tinggal menunggu waktu aja dia sama kawan-kawannya. Dan terlalu banyak simpatisan 7 terpidana ya. Dan ingat, orang yang masuk ke dalam bui itu belum tentu orang yang bersalah. Bisa jadi karena fitnah, salah tangkap. Nah, seperti itulah. Guys, akhirnya kabar yang selama ini ditunggu-tunggu oleh warganet dan juga semua netizen Indonesia bahwasanya Ibtu Rudiana sudah dinonaktifkan sebagai Kapolsek. Yang artinya sekarang dia sudah tidak memiliki lagi wewenang untuk memberikan perintah. Dan sekarang yang diandalkan oleh Ibtu Rudiana hanyalah pengacaranya yang akhir-akhir ini terlalu banyak omon menurut warganet ini. Bagaimana nih guys menurut pendapat kalian? Apakah setelah Ibtu Rudiana ini dinonaktifkan, maka kasus dari Vina Cirebon ini akan semakin terang benderang? Kondisinya Pak Ibtu Rudiana saat ini baik-baik aja. Kemarin saya juga baru ketemu dengan beliau. Kondisi jasmani baik-baik aja, tapi hati tidak baik-baik, ya kan? Kenapa? Ya, kan udah dicopot sementara, ya kan? Mudah-mudahan selamanya. Ya enggak? Ah, begitu makanya lu lesu, ya kan? Nah, begitu Fitra. Kita dapat kabar dari Bapak yang namanya Kapolri, ya, menyampaikan dengan seseorang bahwa Ibtu Rudiana sudah dicopot untuk sementara. Jangan sementara aja, copot selamanya lah. Buat apa? Agar Indonesia ini tidak ada orang yang ancam-ancam pakai akun-akun palsu. Agar rakyat Indonesia ini bebas ya mengungkapkan kenapa membantu masyarakat ini agar perilaku Rudiana itu biar tahu. Kenapa? Pakai posting-posting pula foto saya di sana. Kau kira negara ini negara Rudiana punya? Ya begitulah. Fitra harus tahu. Ya dia memang kondisinya baik-baik. Ya tapi tidak baik dengan hati nuraninya. Kenapa? Yaitu kasus belum selesai. Jangan kabur. Ya kan hadapi dong. Udah enak, udah 8 tahun, udah enak bersama kawan-kawan. Jangan lupa itu Gugun Gumilar sama yang namanya Aris Papua. Ya. Kayaknya walaupun nggak digaji melalui pengacara, digajinya lewat lain deh, ya kan? Seperti itu kan? Nah, ya, udah dengar belum? Kalau dia udah dicopot sementara, udah dengar? Fitra, udah dengar belum? Kalau yang namanya Rudiana itu dicopot sementara, udah kan? Nah, gitu artinya tidak baik-baik aja dong. Fitra, Bu Elsa sedang tidak baik-baik aja. Karena apa? Banyak orang yang akan terlibat selama 2016 lalu bekerja sama dengan Rudiana merekayasa kasus itu. Banyak bohongnya kan? Nah, jadi ada catatan 3 DPO itu dari Rudiana yang dicatatkan ya 3 orang, termasuk yang namanya Egy Perong, ya kan? Nah, saya khawatir ya karena 3 nama itu orang penting dari Rudiana, ya kan? Nah itu aja. Jangan walaupun dicopot untuk sementara dia membuat strategi baru menghilangkan jejak, terus kemudian menghilangkan saksi-saksi. Itu salah satunya harapan kami. Kenapa? Agar ini terkuak. Udah kebablasan, udah 8 tahun, udah kebablasan. Indonesia butuh penelusuran lebih lanjut lagi, ya. Terlibat apa saja Rudiana selain merekayasa yang namanya kasusnya Vina. Itu kan pasti tahu dah. Ya kemana teman-temannya saat ini juga? Ya kan, kemana Rudiana sekarang ini? Baik-baik aja. Kalau baik-baik aja, nggak mungkin dia menghilang. Semoga aja cepat dipanggil di Mabes Polri ya. Semoga. Karena udah nggak sabar saya mau menunggunya. Ya kenapa? Di sidang seharusnya. Selain dia dicopot sementara itu harusnya cepat-cepat disidang. Agar 7 tersangka yang tidak bersalah itu bisa dibebaskan. Karena Indonesia belum bebas, belum merdeka dari orang-orang oknum model Rudiana. Masih banyak loh oknum-oknum itu yang belum kegali semua di masyarakat Indonesia ini. Ya jangan lupa. Hanya itu aja ya. Mudah-mudahan
Anda juga lekas sembuh ya, dan Rudiana juga cepat sembuh ya, sembuh dan waras. Itu aja harapan kami, agar menguak semua yang sebenarnya. Nggak perlu melindungi seseorang deh ya dalam kasus ini. Untuk apa motivasi kalian? Nah guys, ada apa nih dengan Bang Fitra? Kenapa sekarang terlihat lesu? Padahal kemarin-kemarin ini sangat berkoar-koar di sosial media membela Ibtu Rudiana. Apakah sekarang Bang Fitra mulai ragu nih untuk maju atau mundur dalam mendampingi kasus Ibtu Rudiana ini? Ada apa sebenarnya? Kenapa Bang Fitra sekarang terlihat begitu lesu? Nah, di sini kita semua juga setuju dengan Ibu Widya ya, bahwasanya Ibu Widya meminta kepada Polri jangan hanya dicopot sementara, kalau bisa dicopot selamanya Ibtu Rudiana ini dari jabatannya. Karena berkara-kayasanya lah 7 orang terpidana sekarang masih mendekap di penjara. Dan juga Bu Widya mengingatkan kembali nih dengan 2 nama, yaitu Gugum Gumilar dan juga Aris Papua. Jangan hanya Ibtu Rudiana, tapi mereka berdua juga harus ikut bertanggung jawab atas apa yang telah dijalani oleh 7 terpidana ini selama di penjara 8 tahun. Guys, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Silahkan berikan tanggapan dan komentar kalian di bawah ini. Si YS sama si AN ini ke rumahnya, saya sama si almarhum Egi ke rumah saya untuk makan, terus mandi di situ di rumah saya. Setelahnya habis maghrib, setelah habis ajan maghrib selesai 10 menitan lah, 10 menitan itu saya sama almarhum ini berangkat keluar ke area Kiban, di daerah area Kiban lagi untuk beli obat-obatan terlarang lagi itu ya, jenis lagi. Nah, itu di situ saya tuh dikasih 2 biji. Nah, setahu saya kayak gitu. Terus abis dari situ nggak lama, sekitar ya 15 menit apalah, langsung ke rumahnya Widi untuk menjemput Vina. Itu dari area Kiban itu langsung menjemput ke sana. Pas sudah sampai sana, udah dijemput, saya bonceng 3. Saya di depan, Eki-nya nyetir, terus si Vina di belakang. Gitu. Habis itu langsung ke daerah Dawan. Itu ke rumahnya AN. Sampai di sana udah rumah AN. Nah, nyampe sana di sana ada AN sama YS. Selain itu guys, juga ada kesaksian dari AR yang menjemput Vina langsung bersama Eki, dan juga dia mengatakan bahwasanya benar ini adalah kecelakaan, bukan pemerkosaan dan pembunuhan. Guys, semoga keluarga dari Vina termasuk juga kakak dan orang tuanya bisa melihat video ini dan mengetahui bahwasanya ini adalah kecelakaan dan bukan pembunuhan atau pemerkosaan, agar 7 orang terpidana sekarang itu bisa dibebaskan guys, karena dia tidak bersalah. Kasihan juga kepada mereka yang tidak bersalah namun dia dipenjara atau dihukum dengan seberat-beratnya terhadap apa yang tidak mereka lakukan. Dedi sudah sampaikan kepada kami, ya ini kami semua di sini juga bagian dari tim hukum dari pribadi Pak Dedi Mulyadi. Kalau tidak segera melarat ya, ataupun menarik kembali laporannya AF, ya maka kami tim hukum akan segera mengambil upaya hukum, langkah hukum. Kalau dibilang disekap ya Pak Rudi Pelor lah, coba sampaikan dulu Pak, Bapak betul nggak disekap? Jauh silakan Pak Rudi. Ya silakan nih kamera. Sebetulnya saya nggak disekap, sebetulnya kemauan saya sendiri ingin tinggal sama Pak Dedi. Saya ingin minta kerjaan aja di Pak Dedi, gitu aja. Tujuannya ke sini apa Pak Rudi? Tujuan saya ke sini untuk mengantarkan saksi dan mohon maaf sama keluarga terpidana. Sekali lagi saya mohon maaf sama keluarga terpidana dan keluarga AR. Ada yang ingin disampaikan Pak? Mohon maaf. Kenapa? Ya mohon maaf atas kesalahan, mungkin atas kesalahan anak saya ataupun istilah bagi pribadi saya, bukan saya minta maaf atas kesalahan keluarga saya. Ada yang ingin disampaikan Pak untuk AF Pak? Untuk AF ada yang mau disampaikan? Mau disampaikan Pak? AF ya, kalau pengen saya mah AF biar kumpul sama keluarga, jadi enak gitu. Jadi istilahnya bisa bantu-bantu orang tua kerja sama Pak. Harapannya AF jujur atau bagaimana Pak? Ya harapannya jujur aja. Nanti Bapak tahu kalau AF ini kasih keterangan palsu atau gimana Pak? Nggak tahu. Terakhir kan AF gimana Pak? pernah bercerita apa soal AF Pak? Nggak. Pak, sampai sekarang tahu keberadaan AF nggak Pak? Nggak Pak, nggak tahu saya. Kontak-kontakan? Terakhir Pak, terakhir kapan komunikasi atau bertemu? Ya, hampir sebulan yang lalu tuh. Oke teman-teman ya, jadi saya lanjutkan. Gimana ya guys, tiba-tiba bapaknya Ayub ini muncul meminta maaf atas kesaksian yang diberikan oleh anaknya.
Rasa-rasanya ini tidak sebanding dengan apa yang sudah dialami oleh 8 orang yang terpenjara kemarin. Dengan permintaan maaf saja tidak cukup untuk mengembalikan masa remaja mereka yang dirampas. Jika benar AF ini memberikan keterangan palsu, maka dia juga harus bertanggung jawab dan harus merasakan apa yang mereka rasakan selama 8 tahun ini. Dan dari wawancara antara wartawan dan juga bapaknya AF ini terlihat bahwasanya AF dan bapaknya juga sudah lama tidak berkomunikasi. Kemana perginya AF saat sekarang ini? Kenapa tiba-tiba menghilang? Guys, bagaimana nih guys? Menurut pendapat kalian silahkan berikan tanggapan sebanyak-banyaknya di bawah ini. Ya guys, jadi itulah perkembangan informasi terkait Ibtu Rudiana yang sudah dinonaktifkan dari Kapolsek. Dan juga AR sahabat Eki yang mengaku pada malam itu menghabiskan malam bersama Eki dengan miras dan juga obat-obatan terlarang. Bagaimana nih guys menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.